Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Di pertemuan kelima ini, saya akan menjelaskan materi mengenai analisis univariat. Ya, langsung saja. Saya akan jelaskan mengenai profil dari Unpad. Ya. Unpad sebagai kampus tamadun mandiri merupakan wadah untuk melaksanakan segala aplikasi, pemahaman, pengamalan budaya, dan kemandirian sistem di seluruh kegiatan Unpad yang diselenggarakan didasarkan atas nilai Islami, ya, peradaban dan kearifan lokal, yaitu nilai-nilai dari kampus Unpad itu sendiri. Tamadun berasal dari kata Arab artinya madana, madun, madain, yang berarti peradaban, kebudayaan, dan juga kemajuan. Ya, dalam bahasa Inggris istilahnya culture and civilization. Ya, tamadun dibentuk oleh manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang dalam satu komunitas yang memiliki kesamaan semangat dalam membangun budaya. Oke, itu sekian pengenalan mengenai kampus kita Unpad, yaitu Tamadun Mandiri. Visi misi Unpad yang pertama, menjadi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Nah, dan juga prodi sistem komputer memiliki visi misi, ya, visinya yaitu menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang ilmu sistem komputer serta bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Ya, misinya melaksanakan Tridharma, perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian sesuai bidang keilmuan, sistem komputer di tingkat nasional dan internasional, melakukan pengembangan sumber daya manusia, dosen, dan tenaga kependidikan dalam mendukung pencapaian profil lulusan. Ya. Meningkatkan kuantitas sarana prasarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian dalam mendukung pencapaian profil lulusan. Kemudian memperluas jaringan kerjasama melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kerjasama tingkat nasional dan internasional. Jadi adik-adik, itu adalah visi dan misi mulia dari prodi kita, sistem komputer. Ya, ini ada 7 nilai dasar yayasan. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat, sholat, zikir, puasa, dan lain-lain. Bersyukur, bersukacita, dan tidak mengeluh. Rendah hati, sederhana, apa adanya, memaafkan, tidak tersinggung, tidak marah. Kemudian berpikir positif, berprasangka baik, dan tidak bergunjing. Berbuat baik, mengubah, dan menjadi inspirasi. Selanjutnya berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Terakhir, patuh kepada pemimpin dan menaati peraturan. Ini adalah nilai-nilai dari yayasan untuk kita, Civitas Akademika. Untuk materi sebelumnya mengenai entry data, yaitu proses memasukkan data hasil pengumpulan ke dalam sistem atau basis data. Tujuannya memastikan data dapat diolah, dianalisis, dan disimpan secara teratur. Ya, bisa menggunakan basis data, bisa juga menggunakan Excel, bisa juga menggunakan format CSV, dan lain sebagainya.
Metodenya bisa diinput langsung oleh peneliti atau tim, atau dengan digital elektronik melalui aplikasi survei, ya, seperti Google Form dan lain sebagainya, atau data tersebut merupakan hasil dari IoT, ya, bisa kamera, sensor, dan lain sebagainya. Jadi yang dianalisis, data yang dianalisis tren terkini itu bukan hanya data teks, ya. Jadi segala jenis data, termasuk di dalamnya adalah gambar dan video. Nah, termasuk di dalamnya adalah gambar. Analisis ini bisa menghasilkan banyak pengetahuan, ya, seperti AI, ya, seperti pengenalan pola, ya, seperti pengenalan objek, dan lain sebagainya. Prinsip utama yaitu akurasi, konsistensi, dan kelengkapan dalam prinsip dalam pengumpulan data, ya, dan penginputan data. Tahap penting sebelum analisis agar hasil penelitian lebih valid. Nah, seperti itu. Pencapaian pembelajaran yang pertama, mahasiswa mampu memahami peran analisis univariat sebagai dasar dari analisis statistik. Nah, serta menunjukkan sikap teliti, logis, kritis, dan mengolah, menafsirkan data. Oke, yang lainnya bisa dibaca sendiri. Analisis satu variabel adalah kata lain dari univariat, ya. Analisis satu variabel secara deskriptif. Tujuannya adalah menggambarkan karakteristik data tanpa melihat hubungan antar variabel, karena variabelnya tunggal. Jadi otomatis satu satu data saja, satu kolom saja, satu judul saja, satu atribut saja yang dianalisis. Bentuk analisis yang pertama data kualitatif, yaitu distribusi frekuensi dan persentase. Kemudian data kuantitatif, yaitu ukuran pemusatan seperti mean, median, dan modus. Dan ukuran penyebaran seperti range, variance, maupun standar deviasi. Hasil biasanya ditampilkan dalam tabel, grafik, atau diagram. Dukungan sebagai langkah awal sebelum analisis bivariat atau multivariat, ya, materi dasar sebelum ke analisis bivariat. Ukuran pemusatan data. Yang pertama adalah mean, ya, atau rata-rata. Nah, ini adalah satu cara sederhana, yaitu jumlah seluruh nilai dibagi banyaknya data. Cocok untuk data numerik tanpa outlier ekstrim. Ya, artinya datanya tidak ada outliernya, gitu, data yang sangat timpang, gitu ya. Rumusnya X bar sama dengan sigma XI per N. Yang kedua yaitu median atau nilai tengah setelah diurutkan. Lebih tahan terhadap outlier. Cocok untuk data dengan sebaran tidak simetris, ya. Jadi walaupun ada data-data yang menyimpang, yang sangat kontras, gitu ya, ini lebih mungkin untuk digunakan. Yang ketiga adalah modus, ya, nilai yang paling banyak, ya, keluar. Nilai yang paling sering muncul istilahnya bisa digunakan untuk data nominal, ordinal, maupun numerik, ya.
cocok untuk melihat kategori dominan ya. Jadi untuk melihat audiens satu konten cocok menggunakan modus gitu ya. Apakah rentang umur sekian sampai sekian dan lain sebagainya. Ukuran penyebaran data. Yang pertama ada range, yang kedua ada variance. Mengukur seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Ya, rumusnya bisa dilihat. Simpangan baku atau standard deviation yaitu akar kuadrat dari variance. Ya, itu variance tadi ya. Kemudian dikuadratkan. Satuan sama dengan data hasilnya. Mudah diinterpretasi. Yang terakhir adalah jangkauan antara kuartil. Nah, itu dia ukuran penyebaran data. Kemudian kita bahas mengenai tabulasi silang. Apa itu tabulasi silang? Yaitu teknik analisis data yang menyajikan hubungan antara dua variabel atau lebih dalam bentuk tabel. Ya, digunakan untuk melihat distribusi data berdasarkan kategori tertentu. Fungsinya membandingkan frekuensi antara kategori, mengetahui pola hubungan antar variabel, mempermudah identifikasi tren atau kecenderungan. Contoh, tabulasi silang hubungan jenis kelamin dan tingkat kepuasan layanan. Misalkan jenis kelamin laki-laki 40 orang puas, 10 tidak puas. Perempuan 35 puas, 15 tidak puas. Dan totalnya 75 puas dan 25 tidak puas. Interpretasi singkatnya adalah dari 100 responden, 80% laki-laki puas, 70% perempuan puas. Akan kecenderungan laki-laki puas dibanding perempuan. Oke. Next. Penyajian data tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik. Tabel ya adalah bentuk penyajian data dalam baris dan kolom. Kita semua sudah tahu, digunakan untuk menampilkan data numerik maupun kategorikal secara sistematis. Ciri-ciri tabel yang baik yaitu memiliki judul yang jelas, terdapat keterangan variabel pada baris dan kolom, mudah dibaca dan ditafsirkan. Contohnya tabel jumlah mahasiswa berdasarkan fakultas. Kemudian data juga bisa disajikan dalam bentuk grafik setelah dianalisis ya. Grafik digunakan untuk menggambarkan data secara visual agar lebih mudah dipahami. Nah, jadi dengan grafik bisa langsung dilihat kecenderungan apakah meningkat atau menurun. Jenis-jenis grafik ada grafik batang, ada diagram lingkaran, ya ada garis, kemudian ada histogram. Nah, histogram ini banyak digunakan untuk data gambar ya, data gambar gitu yang kompleks gitu. Misalkan data gambar itu RGB-nya gitu. Contoh grafik, jumlah mahasiswa berdasarkan fakultas dapat ditampilkan dalam diagram batang atau diagram lingkaran. Kelebihan penyajian dengan tabel atau grafik, tabel detail, sistematis, mudah melihat angka pasti, ya. Jadi lebih detail tabel. Sedangkan grafik lebih visual, lebih enak dilihat, cepat dipahami, ya.
karena dia menyampaikan informasi lebih cepat, cocok untuk perbandingan dan tren gitu ya, itu tadi tren naik atau tren turun. Kemudian peluang, ya apa yang bisa dianalisis dari data yang selanjutnya adalah peluang. Peluang adalah kemungkinan munculnya satu kejadian atau event dalam percobaan acak. Jenis-jenis peluang ada peluang teoritis, ada peluang empiris diperoleh dari percobaan atau data nyata. Ya, kalau peluang teoritis tadi diperoleh dari dadu ya, dari dadu. Sedangkan empiris itu peluang berdasarkan data nyata. Misalkan hari ini terjual satu produk A 100 pieces gitu ya. Esoknya 120, esoknya 90. Nah, akan muncul prediksi di kemudian hari yang memprediksi berapa produk A terjual. Contoh soal singkat, sebuah dadu dilempar sekali. Peluang munculnya angka lebih besar 4, itu 2:6, sama dengan 1:3. Kemudian membaca hasil output. Ya, tadi sebelumnya peluang. Membaca hasil output yaitu menafsirkan hasil analisis data yang disajikan oleh program statistik seperti SPSS, Excel, R, SData, Python, dan lain sebagainya. Tujuannya mengubah angka dan tabel menjadi informasi bermakna. Komponen umum dalam output yang pertama adalah statistik deskriptif, tabel distribusi, tabulasi silang, uji statistik, grafik visualisasi. Itu adalah komponen umum dalam output. Setelah dianalisis, kalian nanti ketika menulis paper, jurnal, atau skripsi, ya walaupun ya di S1 ini ada ya di data mining namanya ya, data mining itu adalah analisis data. Sajikanlah outputnya dalam bentuk tersebut ya, grafikah, uji statistikkah, tabulasi silang, dan lain sebagainya. Cara membaca output, identifikasi variabel yang dianalisis, perhatikan ukuran statistik utama, cek signifikansi, tafsirkan pola dalam tabel, simpulkan dalam bahasa sederhana. Ya. Contoh screenshot output SPSS sederhana berupa grafik distribusi frekuensi tingkat kepuasan layanan. Nah, ini dia dalam bentuk grafik batang ya. Cara membacanya kategori sangat puas. Nah, ini gampang lah cara membacanya ya. Yang pertama, lihat dulu secara horizontalnya, kemudian lihat secara vertikalnya. Horizontalnya kategori kepuasan, yang ke atasnya frekuensi, berarti banyaknya kemunculannya. Oke, mungkin itu saja di pertemuan kelima ini, pembahasan mengenai analisis univariate ya. Selanjutnya kerjakan soal latihan ini dan kumpul di grup kita. Baik, lebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.